Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Rosiana Magdalena Miramangi, Sarjana Teologi dalam program 5 Menit Bersama Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Kristus, firman Tuhan yang menuntun kita dalam perayaan Jumat Agung terambil dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-61. Di bawah tema Yesus Raja Damai yang menderita dan mati untuk umatnya. Saudara-saudariku yang kekasih, apa perasaan kita ketika membaca kisah tentang kematian Yesus? Kisah ini pasti meninggalkan kesan yang sangat mengerikan bagi kita. Kita membayangkan bagaimana penderitaan Yesus dalam proses yang sangat tidak manusiawi. Yesus harus menjalani proses penyaliban dan akhirnya mati di atas kayu salib. Yesus jalani semuanya itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Bapa, tanpa ada protes atau bersungut-sungut. Ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus hanya untuk keselamatan umat manusia. Tanpa hal itu, kita tidak akan memperoleh selamat dari Allah. Inilah bukti kasih yang besar kepada Allah dan semua manusia, termasuk mereka yang menyalibkan Dia pada waktu itu. Saudara-saudariku yang kekasih, kita tahu sebagai Raja, Yesus bisa saja memakai kuasanya untuk turun dari salib, seperti yang disebutkan oleh orang-orang pada waktu itu, dan seperti yang diminta oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak mau melakukan itu, karena kalau Ia melakukan itu, maka Yesus gagal menjadi juru selamat dan Raja Damai bagi umat manusia. Atau dengan kata lain, saudara-saudari, Yesus gagal untuk menunaikan misi Allah bagi dunia ini. Oleh karena itu, Ia berserah diri dan menerima semua siksaan. Ia siap menempuh cara yang hina demi pemenuhan kehendak Bapa bagi dunia. Sekalipun Yesus seakan tidak mampu untuk membebaskan dirinya dari salib, tetapi tetap ada tanda bahwa Allah berkenan kepadanya. Tanda-tanda itu, saudara-saudariku, datang lewat kegelapan di siang hari selama 3 jam. Tabir Allah terbelah 2. Bahkan terjadi gempa bumi yang sangat hebat dan kubur-kubur terbuka. Sungguh semua itu menunjukkan bahwa Yesus mati sebagai anak Allah. Kematian Yesus bukan karena nasibnya, bukan juga oleh karena orang-orang yang membenci Dia, dan juga bukan oleh karena Ia menghujat Allah seperti yang dituduhkan kepadanya pada waktu itu. Tetapi Yesus mati semata-mata oleh karena kehendak Bapa. Kematian Yesus sebagai tanda kalau Ia taat pada kehendak Bapa, dan kematiannya bukanlah kematian yang sia-sia. Tetapi kematian Yesus adalah kematian yang bermartabat. Kematian yang memperjuangkan kehormatan manusia sebagai gambar Allah. Inilah tanda tertinggi dari ketaatannya kepada Allah dan juga kasihnya kepada manusia. Saudara-saudariku yang kekasih, dalam perayaan Jumat Agung saat ini, kita diingatkan tentang peristiwa agung karya keselamatan Allah yang mengajarkan kepada kita tentang makna kekuatan dan kesetiaan kita sebagai umat Tuhan di dunia. Teladan telah Yesus tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mengikuti teladan yang Yesus
telah lakukan bagi kita. Untuk kita menjadi umat yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Ada beban yang harus kita pikul. Ada jalan panjang yang harus kita tempuh. Bahkan juga ada ejekan, ada cemooh dari orang-orang yang tidak suka pada kita. Tetapi kalau kita taat dan setia mengikut teladan yang ditunjukkan Yesus sebagai Raja Damai yang telah menderita dan mati untuk kita. Percaya saudara-saudariku, karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib akan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikan seluruh karya kita dengan baik. Kalau kita setia dan taat dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi seorang pemenang dalam hidup ini. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena oleh kasih-Nya kepada kita, sehingga kita diselamatkan. Amin.